Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin, tanggal 11 Mei 2020, kuliah lab elektronika dasar, program studi teknik listrik dan sistem kelistrikan Polinema untuk kelas D3 1A, 1D dan 1E, untuk D4 kelas 1B, 1D dan 1E dengan pengajar Pak Wijaya. Ya, kita mulai kuliahnya. Ya, yang mau saya jelaskan adalah rangkaian logika konversi kode BCD to 7 segment. Jadi nanti kita kalau mau membuat rangkaian logika di mana ini adalah BCD, ya, nanti 4 variabel, outputnya adalah 7 segment. Nah, di sini yang kita gunakan adalah common katoda, ya, yang secara blok diagram saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi nanti input saya adalah BCD biner, ya, WXYZ, berarti mulai 0000 0001 dan seterusnya sampai angka 9 itu butuh 4 variabel, makanya inputnya 4 variabel biner. Kita buat rangkaiannya, nanti outputnya adalah 7 variabel, yaitu A, B, C, D, E, F, G sampai G, ya, ada 7 segmen seperti ini. Nah, ini nanti harus kita baca bersama-sama karena A, B, C, D, E, F, G itu akan membentuk angka 0 sampai 9 seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, yang saya gunakan di sini adalah common cathode, artinya katodenya dijadikan 1 dihubungkan ke 0 atau ground. Sedangkan LED A ini, ya, B, C, D, E, F sampai G itu kalau saya beri logika 1 dia akan on atau menyala. Untuk A seperti itu, untuk B juga gitu, kalau saya beri logika 1 D-nya akan on atau menyala. C, D, E, F, G semuanya sama, jadi kalau diberi logika 1 untuk A sampai G akan menyala. Kalau A-nya saya beri 0 maka dia off atau padam. B juga begitu, kalau saya beri logika 0 dia akan off atau padam sampai G sama. Itulah yang disebut 7 segmen dengan common cathode. Kemarin kita sudah banyak belajar ini, tapi saya ulang sedikit, ya. Kita coba lihat ini 7 segmen yang kemarin saya jelaskan, di mana nantinya mungkin yang ingin saya tunjukkan adalah ini, ya. Nah, ini jadi nanti kalau membentuk angka 0 itu seperti ini, angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 9. Nah, nanti kalau ini cara kerjanya adalah rangkaian logikanya bagaimana. Nah, maka kita harus tahu cara kerja dari 7 segmen. Jadi kalau nanti WXY-nya saya kasih 0000 yang artinya 0, maka 7 segmen harus membentuk angka 0, yaitu A-nya harus on, B-nya on, C-nya on, D-nya on, E-nya on, F-nya on, G-nya yang padam. Nah, sehingga membentuk angka 0. Jadi kalau saya kasih 0001 yang artinya 1, maka 7 segmen sebagai outputnya ini harus membentuk angka 1, yaitu ini. Yang on adalah B sama C-nya saja. Nanti kalau saya kasih 0010 yang artinya 2, maka di sini harus membentuk angka 2. Ya, dan seterusnya sampai angka 9. Nah, untuk mengetahui itu tadi cara kerjanya rangkaian logika kita, maka kita harus melihat tabel kebenarannya. Ya, ini sudah, ya, rangkaian logikanya adalah inputnya WXYZ, outputnya A, B, C, D, E, F, G, 7 variabel, inputnya 4 variabel, outputnya 7 variabel. Maka langkah pertama untuk membuat rangkaian logikanya adalah kita lihat hubungan antara input dan output.
yang dinyatakan dengan tabel kebenaran. Ya, jadi sekarang kita ke tabel kebenarannya. Jadi nanti ini adalah tabel kebenarannya. Ya. Inputnya WXYZ dengan kode desimalnya ini. Jadi kalau 0000 artinya angka 0. Kalau 0001 angka 1, 0010 angka 2 dan seterusnya sampai angka 9. Nanti yang kita buat sebagai outputnya adalah, ini contohnya, kalau WXYZ-nya saya kasih 0000, maka outputnya harus membentuk angka 0. Karena 000 artinya kan desimalnya 0, maka dia 7 segmennya harus menunjukkan angka 0. Nah, angka 0 ini maka A, B, C, D, E, F-nya on, jadi harus on semua, G-nya off. Itu kalau saya beri input 0000, yaitu artinya angka 0, maka ini harus membentuk angka 0. Nih, ya. Terus berikutnya, kalau saya beri input 0001, artinya angka 1, maka outputnya ini harus membentuk angka 1 ini. Maka yang on adalah B sama C, ya. B sama C, yang lainnya off. Nah, ini adalah kalau saya beri input 0001, maka outputnya yang on adalah B sama C saja. Yang A, D, E, F, G-nya off, membentuk angka 1. Sebaliknya kalau saya beri 0010, artinya itu adalah kalau desimalnya adalah angka 2, maka outputnya di sini harus membentuk angka 2, yaitu ini. Maka yang harus on adalah A, B, D, E sama G. F sama C-nya off. C sama F-nya off. Nah, ini membentuk angka 2. Ini saya beri contoh, kalau saya beri input 0011 yang artinya 3, maka outputnya di sini harus membentuk angka 3. Kalau saya beri 0100, itu desimalnya angka 4, maka di sini harus membentuk angka 4. Kita sudah tahu mana yang on, mana yang harus on, mana yang harus off. Nah, ini harus saya selesaikan sampai membentuk angka 9, ya. Jadi ini saya beri contoh angka 0 sampai 4. Nanti Anda yang meneruskan angka 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, sedangkan nanti kalau saya beri 1010 yang artinya 10, kita kan mendesain angka 0 sampai 9 saja. Maka kalau saya beri 1010, maka outputnya itu kita beri simbol X, 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 X semua, yang artinya apa? Tidak menentu. Ya. Maka nanti apa? A, B, C, D, E sampai G ini akan berkedip, semuanya berkedip sehingga kita tidak tahu dia sedang on atau sedang off. Artinya kalau tidak kita desain nanti 7 segmen kita semuanya berkedip sehingga kita tidak bisa dia membentuk angka berapa. Nah, inilah berarti nanti kalau seperti itu, makanya disebut tidak menentu, kita beri simbol X ini. Seperti contoh yang kemarin kita buat XS3, ya. Jadi kalau tidak kita desain, kita beri simbol XX, yang nantinya yang tidak kita desain, yang kita desain 0 sampai 9, 10 sampai 15 tidak kita desain, maka kita beri X semuanya. Nah, kegunaan X ini nanti adalah untuk membantu kita pada saat menyederhanakan dengan Karnaugh Map. Nah, sudah. Berarti cara membuat tabel kebenaran konversi kode dari BCD itu 7 segmen kita sudah bisa, ya, membuatnya ini. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah kalau outputnya ada 7, ya, ini outputnya ada secara garis besarnya, ada blok diagramnya kan ada 7. Maka nanti A itu, ya, kita selesaikan sendiri, B kita selesaikan sendiri, C sendiri-sendiri, ya, D, E, F sampai G satu-satu, masing-masing dengan Karnaugh Map, ya. Nah, nanti kalau sudah kita gabungkan seperti kemarin kalau kita buat
ekses 3 kemarin ya, itu outputnya ada 4 kan, maka kita kerjakan satu-satu, kalau sudah kita gabungkan. Maka ini nanti juga seperti itu. Maka nanti A, ya, A nanti kita harus nulis setelah ini ya, di bawah tabel kebenaran, kita harus menulis di bawah sini. Ya, nanti ditulis, misalkan menulisnya ini ya, jadi ini sudah selesai. Sekarang saya coba ini saja. Setelah ini langkah berikutnya adalah saya coba ya, nanti kita menulis A nanti sebentar A ya. W A ya, variabelnya adalah W, X, Y, Z. Ini anggotanya, ini ya, kita beri sigma nanti ya, sigma anggotanya, saya beri contoh saja nanti adalah ya, kalau kita lihat di sini tadi yang harus on adalah A, B, C, D, E, F, G-nya saja yang off. Nanti A kalau sudah kita tulis lengkap di sini, kita tahu yang ada isinya adalah 1, 0, 1-nya 0, 2, 3, 4-nya 0 ya, 5 sampai 9, terus nanti 10 sampai 15-nya x ya, dan seterusnya. Jadi nanti kita harus sampai kesimpulan A itu anggotanya apa saja. Jadi nanti kalau kita sudah mengisi tabel kebenaran secara lengkap, maka nanti saya bisa menyebutkan bahwa A itu harus on di mana, 0, 2, 3 ya. Jadi kalau saya tulis lengkap itu, kalau kita sudah lengkap, kita akan tahu anggotanya ada berapa mintanya on ya. Kalau untuk A tadi ada 6 ya mintanya on ya. Kalau kita sudah selesai mengerjakan angka 5 sampai 9, jadi kita akan tahu ya, angka A itu anggotanya di berapa saja. Jadi kalau saya lihat lagi di sini tadi ya, untuk ini ya, untuk ini ya, maka saya bisa ini sebagai contoh saja, A itu anggotanya mana saja, yang A ya, itu yang mana saja ya, di sini anggotanya itu 0, terus 0 ya, terus 2, 2, terus 3, 0, 2, 3, nanti ya 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya beri contoh ya. Jadi nanti kira-kira untuk A itu anggotanya ini ya. Ya, nanti B juga begitu, anggotanya itu C, bagaimana sampai G. Jadi nanti kita membuat masing-masing A itu isinya apa saja, B isinya apa saja, C apa saja, D, E, F, G ya. Kita tulis di sini kesimpulannya kita, oh A itu inputnya W, Y, Z, anggotanya berapa saja ya.
Nanti untuk angka 0 sampai 9 itu kalau sudah kita isikan ke sini, kita akan tahu, oh A itu isinya di mana? Di 0, di 2, 3, nanti terus di sini ya, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti di situ B juga gitu, nanti B itu akan on di mana? Di 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Nah, itu ya. Kalau kita lengkap nanti, sudah lengkap. Nah, kita sudah bisa mengisikan ini. Nanti Anda bisa nyocokkan dengan teman Anda nanti kalau sudah lengkap. A itu anggotanya apa saja, B apa, C apa, sampai G ya. Kalau sudah, nanti masing-masing A dikerjakan sendiri pakai Carnot-Pipe yang 4 variabel. Jadinya A itu apa? B juga gitu pakai Carnot 4 variabel. Jadinya apa? C juga begitu sampai G. Ya, sampai G. Nanti kita kerjakan satu-satu. Nah, kalau sudah, nanti kita susun rangkaiannya. Nah, jadi kalau sudah selesai sampai situ, nah kita susun inputnya nanti V, X, Y, Z. Ya. Itu nanti rangkaian logikanya membuatnya adalah dibuat satu lembar khusus. Ya. V, X, Y, Z-nya harus agak renggang. Jadi satu halaman itu kira-kira dibagi 4. Ya, V, X, Y, Z-nya. Terus ada nanti sehingga nanti kalau membuat rangkaiannya kan, oh A itu saya taruh di sini, B di bawahnya, C gitu ya, D, E, F, G sampai karena ada 7 maka ininya harus agak renggang. Nanti kita buat rangkaiannya A di sini, B di bawahnya, C, D seperti yang kemarin itu. Cuma ini ada 7 ya. Makanya nanti Anda coba dulu ya. Di globalnya seperti ini, kira-kira nanti kalau membuat rangkaian logikanya, sesungguhnya kalau sudah kita kerjakan dengan Carnot ya, VXYZ-nya usahakan rangkaian logika kita satu halaman. Satu halaman VXYZ-nya harus agak renggang. Jadi misalkan satu halaman ini ya, halamannya misalkan ya VXYZ gitu. Nanti kita berikan membuat rangkaian logika untuk A ya di atas, untuk B di bawahnya, C di bawahnya lagi sampai G. Jadi kita harus memperhitungkan itu ya. Makanya kalau membuat rangkaian logika itu kadang-kadang sekali membuat kurang bagus ya kita perbaiki gitu ya. Nanti jadinya gimana. Nah, karena ini nanti tugas membuat rangkaian logika ini adalah sebagai nilai UAS gitu ya. Maka saya harapkan rangkaian logikanya jangan sampai sama. Jadi kalau Anda sama dengan temannya, rangkaian logikanya sama, ya. Kalau ada salah, ya salah semua. Nah itu berarti contoh-contohan itu nanti saya beri nilai terendah. Jadi usahakan membuat rangkaian logika dirahasiakan terhadap temannya supaya temannya jangan nyontoh. Supaya tidak sama. Kalau sama persis nanti kedua-duanya atau ada 3 ya 3-3-nya saya beri nilai terendah. Karena rangkaian logika itu harusnya tidak ada yang sama. Ini sudah saya coba sampai 10 kelas itu tidak ada yang sama. Kalau tidak jundu-junduan, kalau jundu-junduan ya mesti sama, gitu ya. Jadi nanti kalau membuat rangkaian logika, ya, jadi nanti langkahnya adalah ini buat tabel kebenaran. Ini sudah saya buatkan. Setelah buat tabel kebenaran, nanti Anda melengkapi ini, ya, melengkapi ini sampai 9, pedomannya itu ini, sudah bisa. Kalau sudah, nanti di bawahnya Anda buat kesimpulan, A itu anggotanya harus on di mana saja. Nah, contohnya ini nanti A itu di 0, di 2, 3, nanti kalau saya lihat itu di 5, di 6, di 7, 8, sama 9. Nanti kalau kita sudah lengkap ya, nah, maka kita harus tulis ini yang minta on di mana saja. B juga gitu, nanti kalau kita sudah lengkap kan sudah tahu, oh mintanya onnya di mana. Oh di 0, di 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, nanti kalau sudah lengkap gitu ya. Untuk C juga begitu, harus on di mana saja antara 0 sampai 9 ini. Nah kalau sudah, jadi langkah pertama ini kesimpulannya itu seperti ini, nanti A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D, E, F sampai G. Nah untuk ini ngecek kebenarannya ini boleh saling lihat sama temannya boleh. Terus menyelesaikan dengan Carnot itu masih boleh lah, sama-sama mencocokkan gitu ya hasilnya ya. Karena Carnot itu akan hasilnya paling sederhana. Kuncinya cuma di sini. Kalau isinya bisa 8, jangan 44. Kalau fungsinya bisa 4, isinya 4, satu kotak itu ya, jangan 22. Jadi kalau bisa 8 ya jangan dibuat 44. Kalau bisa 4, jangan 22. Kalau bisa 2, jangan 1, jangan sendirian. Ya gitu ya. Itu akan menyebabkan yang paling sederhana. Nah, untuk ininya Anda masih boleh nanti ngecek ininya ya, A isinya apa, B apa, C sampai G. Untuk Carnot map-nya ya kalau Anda sudah bisa, sudah nggak boleh contoh-contohan. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas, tanya temannya masih nggak apa-apa. Tapi setelah itu nanti satu lembar halaman kosong ya, satu halaman kosong nanti ya. Kalau saya misalkan di sini ya, misalkan nanti kalau kita buat nanti rangkaian logiknya saya buat di halaman ini, misalkan itu ya. Nah, rangkaian logiknya ini yang tidak boleh sama satu dengan temannya. Makanya nanti kalau sudah membuat rangkaian logikanya, ya mungkin satu lembar begini ya, nanti W-nya di sini, X-nya di sini agak jauh ya, Y-nya di sini, Z-nya yang paling bawah di sini. Nah, nanti outputnya kan di sini. Di sini nanti di paling atas ini, saya perkirakan nanti A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, ya. D, E, F sampai G-nya di paling bawah. Ya. Jadi usahakan satu halaman itu, satu halaman penuh hanya untuk rangkaian logiknya saja. Jelas ya. Jadi nanti di sini ini adalah Anda tugasnya adalah membuat rangkaian logik. Jadi permintaannya sebetulnya ini ya. Jadi ini membuat rangkaian logika konversi kode BCD to 7 segment. Nah, cara membuat rangkaian logika konversi kode BCD to 7 segment, maka kita harus secara garis besar harus tahu nih, berarti nanti blok diagram saya seperti ini. Inputnya BCD, outputnya 7 segment, di mana 7 segment yang kita gunakan adalah kalau dikasih 1 dia on atau menyala, kalau saya kasih 0 dia off. Makanya kita sudah tahu ini, terus kita cara kerja dari rangkaian logika kita ditunjukkan dengan apa? Tabel kebenaran ini. Tabel kebenaran ini menunjukkan hubungan antara input dan output. Artinya apa? Nanti kalau saya berinput 0, 0, 0, 0, maka outputnya harus membentuk angka 0. Kalau saya berinput 0, 0, 0, 1, maka outputnya harus membentuk angka 1. Ini angka 0, angka 1 sampai nanti kalau saya beri 1001 yang artinya 9, maka di sini rangkanya harus membentuk angka 9 gitu ya. Jadi misalkan di sini ya, ini kalau saya ya saya beri contoh, kalau angka 9 berarti yang harus off ya, A, B, C, D, E saja yang harus off ya. Maka nanti saya tulis di sini, nah ininya 0 ya, E-nya 0, nah yang lainnya 1 semua ya. Jadi 1, ini nanti 1, 1, 1, 1, 1. Nah ini kan ya, ini angka 9-nya saya beri contoh lagi. Nah, Anda kan harus menyelesaikan ini. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti nanti saya bisa
A itu yang harus isinya apa saja? Oh, di 0, di 2, di 3, 0, 2, 3. Terus nanti kalau saya lihat itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita baru bisa menentukan ini nanti. Oh, A itu ini, ya gitu ya. A itu berarti ya nanti kita harus bisa ini ya. Nih, A itu yang harus on di mana saja, kita sudah bisa. B juga gitu, nanti on-nya di mana saja. Kalau sudah nanti masing-masing ini kita sederhanakan kan dengan Canonical Map ya, 4 variabel. Pokoknya kalau bisa melompokkan yang di 8 ya dibuat 8. Jangan dibuat 4. Kalau bisa 4, nggak bisa 8, bisanya 4 ya kita buat 4, jangan dibuat 2. Kalau bisa 2, jangan dibuat 1. Nah, itu pedomannya supaya nanti hasilnya adalah yang paling sederhana. Jadi kalau sudah keluar dari Canonical Map, apalagi 4 variabel itu, Canonical Map itu paling efisien untuk 4 variabel. Hasilnya sudah keluar dari Canonical Map, hasilnya sudah yang paling sederhana. Nah, setelah kita tahu OA itu ya mungkin cuma 3 git atau 4 git, B nanti cuma 2 atau 3 git ya, dan sering sampai G. Nah, kalau sudah nanti membuat rangkaian logikanya itu tadi satu halaman penuh begini, kita bagi ya A di sini, W, X, Y, Z gitu ya. Jadi satu halaman hanya untuk membuat rangkaian logikanya saja. Nah, yang harus Anda buat nanti ya, harus membuat tabel kebenaran seperti ini ya, sampai lengkap ini ya. Terus membuat kesimpulan ini, oh berarti A itu nanti harus on di mana saja. Nah, gitu ya. B juga begitu, nanti harus on di mana saja sampai angka 9 ya intinya. Nanti ini juga gitu sampai G. Kalau sudah kita dapat ini masing-masing, nah ini baru kita sederhanakan dengan Canonical 4 variabel, di mana enaknya apa? 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kan XX bisa dipakai membantu menyederhanakan ya, seperti yang sudah dijelaskan yang kemarin. Nah, kalau sudah sampai itu selesai, baru membuat rangkaian logikanya. Jadi ingat, rangkaian logikanya ini tidak boleh sama dengan temannya atau tidak boleh saling menyontoh. Jadi ini harus Anda rahasiakan sendiri terhadap temannya supaya tidak ada yang sama kan? Karena kalau ada yang sama, saya anggap contoh-contohan ya, rangkaian logika itu harus logikanya sendiri. Ini nyentuh temannya kan ya, berarti bukan rangkaian logika nanti. Nah, udah ya. Jadi ini tugasnya membuat rangkaian logika. Ya, jadi tugasnya membuat rangkaian logika, konversi kode BCD to 7 segment. Langkahnya adalah Anda nggak usah membuat ini, ya, ini adalah petunjuk dari saya untuk membuatnya. Langsung membuat tabel kebenaran ini sampai lengkap ya. Setelah itu kesimpulannya A isinya apa saja, B sampai G, terus masing-masing disederhanakan dengan Carnot. Setelah itu baru membuat rangkaian logikanya satu halaman penuh. Ya, ini sebagai nilai UAS Anda, ya, sebagai nilai UAS. Jadi usahakan rangkaian logikanya jangan contoh-contohan. Ya, jadi itu saja ya. Mungkin ini hari Senin, nanti dikumpulkan seperti biasa hari Jumat ya. Nah, sebelum hari Jumat, misalkan hari Rabu atau mulai hari Selasa, Rabu atau Kamis, Anda masih ada kesukaran, bisa tanyakan langsung ke saya ya, melalui WA saya, bisa. Gak apa-apa, langsung ngoling saya bisa, pakai WA, pakai nulis bisa, langsung konsultasi langsung juga nggak apa-apa ya. Jadi Selasa sampai Kamis bisa konsultasi kalau ada kesukaran.
nggak apa-apa kalau ada kesempatan konsultasi, tapi usahakan membuat sendiri sehingga nanti Anda bisa membuat rangkaian logika. Memang tujuannya kalau Anda sudah bisa membuat rangkaian logika konversi kode BCD to seven segment, berarti sudah lumayan lah itu untuk digitalnya ya gitu ya. Jadi itu sebagai referensi kita lulus digital ya, kira-kira sudah bisa buat konversi BCD to seven segment, outputnya sudah 7 ya bisa, nah kan gitu ya. Jadi nanti ini karena ini sebagai nilai UAS, usahakan membuatnya yang benar gitu ya. Nanti kalau kurang bisa langsung tanya ke saya saja melalui WA saya, bisa konsultasi langsung, bisa melalui tulisan atau langsung kita konsultasi, nggak apa-apa ya. Saya menyediakan waktu. Terus membuat rangkaian logikanya usahakan 1 halaman penuh ya. Hari Jumat dikumpulkan. Jadi sebelum hari Jumat nggak apa-apa, masih bisa konsultasi ke saya. Ya, jadi rangkaian logikanya usahakan dirahasiakan terhadap temannya supaya tidak sama. Ya. Udah ya, saya akhiri sekian. Selamat pagi. Ya, jaga kesehatan, kerjakan tugas dengan baik. Saya akhiri sekian.